kembali lagi bersama aku Biha di channel YouTube aku Mbak Bi. Oke teman-teman, kali ini aku mau review produk SR12 yaitu Manjakani. Kalian udah tahu Manjakani? Belum ya? Nah, nanti aku akan review si Manjakani buat kalian semua. Tapi sebelum aku nge-review buat kalian semua, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe YouTube channel aku biar aku semangat bikin video buat kalian semua. Nah, langsung aja teman-teman, aku akan review si Manjakani dari SR12. Nah, kandungan dari Manjakani itu 100% dari buah Manjakani Aceh ya, dari Aceh gitu. Dimana si Manjakani itu diolah dengan percampuran minyak Vico oil itu loh teman-teman, minyak kelapa. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena di luar itu lagi rame karena ada Pak Tukang. Ya teman-teman, tapi kalian bisa fokus aja ke saya. Oke, lanjut. Nah, kalau di SR12 itu menyediakan dua jenis obat Manjakani. Yang pertama itu Manjakani yang butir, ini dia bentuknya. Kemudian yang kedua itu ada yang kapsul. Nah, keduanya itu isinya sama-sama 60 kapsul atau 60 butir gitu teman-teman. Jadi terus harganya sekitar 70.000. Jadi kalau misalkan kalian beli di SR12 semua harganya 70.000 teman-teman. Oke ya, diperhatikan tuh teman-teman. Kemudian si Manjakani ini ada aturan pakainya. Kalau misalkan si Manjakani yang kapsul itu setara sama dengan dua Manjakani yang butir gitu teman-teman. Jadi kalian minumnya jangan salah lo ya, jangan satu butir gitu. Jadi minumnya kalau dua butir setara sama satu kapsul gitu teman-teman. Nah, selanjutnya akan aku kasih tahu manfaat dari Manjakani dari SR12 itu sangat banyak sekali. Dan ini rekomendasi banget buat kesehatan alat organ vital wanita gitu. Oke ya, yang pertama nih aku akan jelaskan. Untuk mengobati kista, kemudian miom atau tumor dinding rahim gitu yang pertama teman-teman, si Manjakani ini. Terus yang kedua dia untuk menyembuhkan keputihan. Jadi kalian yang punya keputihan sedang, ringan ataupun berat, kalian bisa minum Manjakani sesuai dengan aturannya. Nanti aku akan bikin video khusus lah kalau untuk pemakaian Manjakani ya. Kemudian yang ketiga itu untuk menyembuhkan wasir atau ambeien. Ya, jadi wasir sama ambeien bisa disembuhkan dengan minum Manjakani, atau bisa memasukkan Manjakaninya itu ke lewat jalan bawah gitu teman-teman. Nanti ada caranya sendiri. Kemudian yang keempat ya, itu untuk program hamil. Nah, para ibu-ibu jangan khawatir, atau para mbak-mbak pengantin yang baru dan belum dikasih keturunan, kalian bisa ikhtiar menggunakan Manjakani untuk program kehamilan. Terus yang kelima, untuk perawatan anak gadis atau perawan. Jadi bukan hanya orang yang sudah menikah aja minum Manjakani, tapi ternyata untuk anak perawan atau gadis itu juga bisa gitu teman-teman. Kemudian yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, untuk melancarkan haid dan membantu mengurangi nyeri haid. Nah, jadi si Manjakani ini itu memang sangat cocok sekali kalau misalkan nih ya anak gadis gitu. Terus dia itu sulit untuk mens, misalkan 5 bulan mens sekali, terus atau 1 tahun baru mens. Nah itu kita juga takut ya, misalkan wanita kok nggak mens gitu. Jadi bisa minum Manjakani. Nah, atau ibu-ibu yang biasanya KB terus nggak bisa
apa itu namanya haid kan itu kayak nyeri banget gitu ya teman-teman, kayak lemes katanya sih, saya belum pernah sih kayak gitu, dan naudzubillah jangan sampai kayak gitu. Itu nanti kalau misalkan minum manjakani sesuai aturannya, insya Allah nanti bisa haid lagi gitu teman-teman. Dan ini si manjakani juga bisa membantu mengurangi nyeri haid. Jadi ternyata si manjakani itu memang benar-benar ampuh, karena kalau untuk masalah mengurangi nyeri haid karena aku juga pakai sendiri gitu teman-teman. Udah ya, itu yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang ketujuh, bisa digunakan untuk masker wajah. Loh, kok bisa sih Mbak Bi untuk apa itu namanya buat masker? Bisa karena si manjakani ini bisa membuat awet muda gitu, karena dia itu ada kandungan oksida yang membuat kulit itu tidak keriput, jadi awet muda gitu teman-teman, dan bisa apa ya, membuat wajah kita itu kenceng gitu ya teman-teman ya. Ternyata si manjakani ini tuh manfaatnya nggak hanya di itu aja ya, jadi di organ vital aja buat wanita, tapi dia cocok untuk digunakan untuk sebagai apa itu namanya obat kecantikan, dibuat masker kayak gitu. Nah, kemudian ternyata si manjakani ini juga bisa digunakan sebagai alat kontrasepsi KB teman-teman. Jadi kalau ibu-ibu yang pengen KB bisa menggunakan manjakani, tapi ada aturan tertentu teman-teman. Nah gitu. Selain tadi ya bisa buat program hamil, juga bisa buat KB, tapi caranya jangan salah. Nanti aku akan jelaskan di video berikutnya. Nanti aku akan buat video gimana caranya gitu teman-teman. Oke, itu ya teman-teman untuk manfaatnya dari manjakani dari SR12. Nah selanjutnya nih, manjakani boleh dikonsumsi untuk ibu hamil nggak ya? Nah ternyata di SR12 ini nggak boleh, tidak menyarankan si manjakani itu diminum untuk ibu hamil. Oke ya. Terus yang kedua, tidak disarankan untuk diminum pada ibu yang sedang menyusui. Kenapa? Karena takutnya nanti hormon estrogennya itu naik, sehingga nanti itu menyebabkan apa ya, kadar produksi ASI-nya itu berkurang gitu teman-teman. Nah kalau untuk busui itu bolehlah disarankan untuk di intravagina, dimasukkan ke vaginanya gitu teman-teman. Tapi kalau untuk diminum itu tidak disarankan. Oke ya, untuk mengkonsumsi manjakani. Jadi ya jangan asal-asalan. Kalian bisa tanya dokter atau bisa tanya leadernya yang jualan gitu kan, karena pasti tahu ya teman-teman. Oke, itu aja informasi dari aku tentang review manjakani dari SR12, dan saya akhiri ya. Sampai jumpa. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe YouTube channel aku biar aku semangat bikin video buat kalian semua.